Silakan Pak Dias, waktu dan tempatnya. Terima kasih Pak Dika atas waktunya. Ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk saya. Bentar. Mohon maaf. Kontrol room. Matiin dulu nih. Matinnya dulu nih. Ini cut dulu mic-nya. Udah mulai kayak ini kayak anjing. Ini adalah ruang-ruang penting untuk kita sebagai perwakilan dari pemerintah ketemu langsung dengan masyarakat seperti Bapak Patra. Ruruting. Ruang-ruang penting. Mas yang pertama udah langsung ngasih statement. Yang kedua main motong-motong aja. Habis itu ngasih singkatan lagi. Oke. Sabar dulu Mas. Jadi terima kasih. Kan kalau debat tuh suka motong-motong. Bener. Iya, tapi motongnya gak bercanda. Motongnya masih ruruting. Enak kali ya. Rocky Gerung digituin kayak ini adalah ruang-ruang penting. Ruruting. Selamat datang di podcast Hancur, tempat lo bisa curhat senyamannya. Asik, podcast curhat. Kemarin tuh ada yang nge-DM gua. Apa? Gara-gara nontonin konten lu di Cing Abdel. Iya kan. Terus gua di Wawancanda. Iya, terus ditanyain kan kenapa ganti. Oh iya betul, Ya kan? betul. Nah, terus apa cur tuh apa gitu kan. Terus dia ngasih tahu si Anculisius bilang. Apa? Cur tuh singkatan Bang. Betul. Singkatannya adalah Creative, Unpredictable, Reliable. Bahaya. Makasih yang udah ngasih itu. Oke lah, boleh lah. Itu bagus tapi masuk akal. Kan kreatif iya. Unpredictable kita banget. Bener kita kadang-kadang random. Terus reliable. Bisa diandalkan. Itu. Bagus. Terima kasih. Itu jadi buat jualan ke brand bagus. Betul. Yang singkatan itu kita jual ke brand. Taruh depan pintu. Kayak tagline. Di sini cur. Iya. C. Kreatif, unpredictable, reliable. Keren. Kan ada yang nelfon, berarti kontak lo karena kontennya Dias di Cing Abdel. Ada yang kontak gue, kontennya Dias di Maple. Oh yang ini YTTA. Minggu depan ketemu. Iya, gue di belum tahu jadi apa enggak. Jadi kan dia itu kan gue ditanya sama Jose Maple. Katanya lu beneran mau ke politik ya? Nah, ada orang politik potongan itu. Langsung gue di WhatsApp. Boleh minta nomornya Dias nggak? Ada apa nih? Orang politik nanyain Dias. Iya. Gue liat kontennya Dias di Maple. Emang dia beneran tertarik di politik? Bener. Kontak aja gue. Patra WhatsApp gue kan. Dia sih ini minta nomor lo. Iya gue udah kasih. Udah WhatsApp Pat. Gue bilang gitu. Jujur udah janjian. Ngobrol-ngobrol lah. Bahasanya politik kan. Ayo kapan kosong Bang, kita ngopi yuk. Siapa tahu ada yang bisa kita apain. Sungguh politik. Jadi gue bilang oke minggu depan deh. Gue bilang pas jam pulang kantor aja kata dia lebih nyaman. Nih orang politik terkenal. Oh iya. Di TV sering muncul. Bukan itu Mbak, bukan orang politik. Bukan. Gue kaget gue, tapi gimana ya kayak. Jadi nih Dias nih, gue bilang kalau lo deal nggak apa-apa ya, gue nggak punya temen pejabat, gue bilang gitu. Biar punya ya. Biar punya. Asal tapi yang proyek-proyek penunjukan langsung gue. Astagfirullahaladzim, kok udah ada nepotisme. Gitu? Masa kayak gitu? Emang gak gitu? Enggak sih gue. Enggak. Kalau gue mah enggak. Gue mah bakal dukung lo. Tapi gue juga akan cengin lo. Iya benar itu. Tapi kan gak tahu namanya juga ngobrol. Ngobrol kan juga belum berarti apa-apa. Kata siapa? Cuman ngobrol aja. Mungkin dia bisa pendapat gue gimana mengenai apa yang pengen gue suarakan. Iya. Itu aja kayak. Atau enggak lu jadi ini kan biasanya kalau gitu apa sih Pat? Konsultan yang mudanya. Iya. Itunya kan. Saya partai. Iya saya partai. Ya mungkin bisa jadi. Iya kan. Bisa jadi. Gue gak tahu kalau partai gue agak gimana. Mungkin kalau jalur independen berat sih budgetnya kan. Tapi paling makanya gue gak tahu lah. Minimal mah yang ada di belakang dulu. Iya pastilah. Iya, jadi timnya dulu lah. Iya. Besok nelfon dia kayak ketua di mana?
Belum sampai. Ketua. Loudspeaker. Dan Ketua. Kalau Kanda ketua. Oh ketua ada. Ketua di mana ketua? Hadir ketua. Siap ketua. Oke ketua. Lapor ketua. Udah ada nih ketua. Gimana nih ketua? Kenapa? Ya kan kemarin udah. Ya nggak apa-apa nanti suruh datang aja. Nggak temuin Pak itu tuh. Terus nggak tahu dia. Maaf ketua, nih saya lagi ada masalah nih ketua, tolong bisa bantuin Ketua, siap nih ketua nih. Ampun. Enggak kan masih cuma ketemu doang. Iya. Lagian bahasannya mungkin kayak ngebahas bola kali ya gitu. Masa sih? Kayaknya. Ya kan awalnya kan perkenalan. Tapi kan siapa tahu memang itu apa namanya sesuatu yang lu pikirkan terus akhirnya jalannya dibukain. Manifestasi. Kayaknya gini. Gak apa-apa juga ya, gak usah ragu-ragu, santai aja. Bukan masa, tadu jangan begitu-begitu Bang. Jangan begitu-gituin banget. Jadi mungkin kan dia mungkin nanya kan. Ada emang apa sih keresahan lo terhadap, kan gue spesifik Tangsel maunya. Iya, kenapa sih lo segitunya sama Tangsel? Iya pasti digituin kan. Dia bukan kampung halaman lo. Tapi gue sekarang tinggal di situ. Dan anak-anak gue ntar gedenya di situ kayaknya. Lo pengen ini ya? Gue pengen ini mengalahkan dominasi Sinarmas di Tangsel. Gitu. Ya enggak begitu, pasti kejauhan. Ya misalkan gue pengen ini. Gue pengen menggulingkan Bintaro Jaya lah. Kalau misalkan gue ngobrolnya sama dia deh, gue mau ya pandangan gue sih gini Bang. Pas banget. Kan pasti ada gitu ya kan deh. Pas banget. Kita juga lagi kejar ke situ. Kekuatan kita akan oke sih kalau lu ikut bareng sama kita. Gitu gue udah bayangin gitu. Terus jawaban lu akan apa kalau kayak gitu? Selama visi yang kita kejar sama, bukan masalah siapa yang ngegolin, tapi yang penting visi kita tercapai Bang. Asik, politik banget. Ya jawaban lu udah politik banget. Udah politik udah. Fix itu? Fix. Bisa. Iya, gue sih support, gue sebagai teman support. Iyalah, gue juga support lah, ngapain? Gue tahu lo orangnya jujur, amanah. Amin. Iya pada saat ini kan. Orang juga gitu. Teman-teman gue begitu. Ya, enggak, orang kan biasanya kayak enggak, kita tuh kalau ini misalnya nih kayak gue sih akan idealis gue kalau ditawarin duit 10 miliar untuk ini akan gue tolak. Masalahnya beneran pernah ditawarin atau enggak? Iya benar. Iya. Kalau gue sih tidak akan bilang janji kayak gue akan nolak duit apa segala macam, enggak. Tapi gue gini, kayaknya gue akan lebih versatile deh saat gue ada di dalam menyesuaikan gaya main gue dengan apa yang timnya udah bentuk gitu. Jadi lihat arahan sama apa visi gue itu bisa tercapai ya udah. Tapi kalau udah melanggar norma-norma yang kayaknya melanggar hati nurani gue, itu nggak gue bisa kejar. Jadi gue kapanpun bisa maju bisa mundur, itu pilihan gue. Politik aman ini, politik aman bro. Udah ngasih statement di awal. Jadi kalau tiba-tiba ngilang bisa aja. Iya, berarti udah nggak sejalan. Bukan masalah gue bisa gini, lo satu orang di satu tim sepak bola misalkan, gue pemain baru nih, tiba-tiba gue merubah gaya pelatih dan gaya bermain orang-orang di situ, kan nggak bisa. Emang udah pasti nggak bisa. Nah iya makanya, tapi kalau secara visinya adalah tujuannya timnya menang, masyarakat senang. Udah pakai masyarakat nih. Masalahnya yang disenengin bukan masyarakatnya dulu ya. Kitanya dulu. Timnya dulu lah. Oh iyalah, kita kan harus senang dulu. Gimana kalau kita mau ngasih orang senang kalau kita yang nggak senang? Iya gitu dia. Salah konsep. Masalahnya konsep pengabdian gitu. Tuh gak bisa gitu. Kalau lu datang mengabdi tuh harus yang orang lain dulu. Ya, tapi kan gue belum pernah denger dari dalam gimana. Ada lagi lesannya. Les mulu kayak guru dia. Ceritain lu gini, ceritanya lu host talk show, lu lawan debat gue. Ceritanya kita udah politik. Topiknya apa dulu? Topiknya apa? Apa? MBG. Jangan nih, gue kalau itu gue juga nggak demen. Kebijakan Kopdes. Ya itu juga jangan. Kipas 1 juta, masa kipas HP? Uri, lo kan pendidikan. Iya Uri. Nah lo hostnya. Lo belain Uri. Nggak ngebela. Gimana sudut pandang gue? Ya kalau kita kok sama-sama satu. Nah itulah masyarakat tuh. Kenapa? Seakan-akan kalau gue ada di bangku pemerintahan, kayaknya gue ngebela gitu. Ya emang harus bela. Enggak juga. Ini yang bias di. Lo kalau di pemerintahan lo nggak bela, langsung diganti. Iya. Ya berarti bukan tempat gue.
Kan lo harus ngebela si pemerintahnya. Iya. Ada. Atau ada yang kontra misalnya apa ya? Gue setuju misalkan soal tangsel. Lo setuju di Tangsel apa? Iya, kita coba latihan debat. Gue setuju di Tangsel itu ada daerah-daerah yang dikhususkan untuk perekonomian lebih bagus. BSD yang sekarang pengembangannya itu udah masuk ke Cisauk, Sono gitu-gitu tuh Pak. Itu jadi perdebatan masyarakat asli dan lama itu merasa terpinggirkan. Lo setuju juga kan? Itu juga Gimana ya? Ini dua-duanya setuju, dua-duanya gak setuju mah gimana? Gak bisa jadi debat jadinya dong. Ini deh, mengatasi gua nggak setuju dengan apa ya? Masalah di Tangsel deh. Sebuah masalah di Tangsel adalah macetnya jalanan anak-anak di antar sekolah. Oke, itu ya. Ya, jadi ada masalah antara sekolah dengan lahan parkirnya, dengan jalan. Dengan jalannya. Oke, gue warga. Lo perwakilan. Lo merasa terganggu Gue dengan. terganggu. Okay. Yeah. Gue terganggu. Macet. Fine. Lo Yeah. perwakilan dari pemerintah. Ya. Ya. Yang mengatur regulasi sekolah-sekolah ini harus sekolah dan juga perhubungan. Ya. Oke, silakan. Opening. Ya di host talk show Dika show. Dika Show. Dika acara politik nih MC-nya. Nge-hostnya ceritanya. Kan bisa santai. Oh iya, Kan benar. yang dibikinnya lebih santai. Kalau terlalu politik kayaknya orang nggak banyak yang mau nonton. Betul. Kita bikin santai. Pemirsa. Kalau yang itu udah banyak Pak. Pemirsa. Terlalu serius. Ya malingu ngapain semuanya? Bahasa nggak salah sih. Ya, boleh. Salah produser. Selamat malam teman-teman, kita sudah balik lagi di talk show yang sangat dinanti-nanti karena di malam hari ini kita akan menghadirkan dua tokoh yang sangat berkaitan erat dengan permasalahan ramainya jalanan di daerah Tangerang Selatan. Karena banyak sekali pembangunan dari sekolah, ya, terus juga sekolah, terus juga sekolah ya, banyak sekali di Tangerang Selatan itu yang mengakibatkan warga sekitar itu merasa terganggu karena kemacetannya sudah mulai mengular sampai ke garasi mereka. Jadi terlalu masuk. Ya ini kan masuk. Jadi kita lebayin aja ya dulu. benar, kalau nggak jadi perdebatan. Iya, benar. Menjadi masalah sampai mengganggu ke daerah komplek-komplek tempat tinggal masyarakat. Ya, jadi akan seperti apa kita tunggu di besok hari. Jadi kan udah datang. Udah datang. Kamu udah datang. Masa baru teaser. Iya. Kalau gitu kita sudah mendatangkan warga sekitar dengan Bapak Patra. Ya. Selamat malam Bapak Patra. Selamat malam. Selamat malam. Ya nggak salaman dulu. Belum, nanti dulu pas gua ini baru Inilah salam. contoh. Nanti dulu. Mas bentar Mas hostnya. iya. Dulu ada Bapak Patra dari yang tinggal di daerah Saya Delatinos. Ada Latinos. Ada. Itulah Bapak nggak kenal Tangsel, tapi Bapak tuh berusaha untuk tahu masalah di Tangsel. Gue tahu Delatinos Gitu karena loh. Mas Uncu tinggal di sana. Iya. Itu orang tua saya Pak. Sekarang saya udah pindah Pak. Oh udah pindah. Saya di Cisauk. depan stasiun Jurangmangu. Oh Jurangmangu. Oke, yang Jadi beda agama tuh, Pe. Beda agama ya. 420 Mangu. Betul. Itu di depan Jurangmangu. Jurangmangu, Ada Arilis mana mulu katanya. Benar. Dan ini sudah ada dari pemerintah Apa setempat. DPRD? Apa DPD? Gak tahu gue Pemkot aja ya. Pemkot Tangerang aja. Iya, boleh. Pemkot dulu aja. Iya, Pemkot ngurusin tuh ya. Iya. Iya kan? Iya, boleh. Iya, Pemkot ya. Iya, Tangsel. Kan gue juga nggak tahu. Ya. Dan ini juga kita sudah kehadiran malam hari ini ada dari Pemkot Tangerang Selatan ya. Iya. Bapak Dias. Terima kasih. Selamat malam Bapak Dias. Selamat malam Pak Dika. Apa kabar Pak Sehat, Dias? Pak Dika. Pak Patra, terima kasih. Iya. Ini kita lagi ramai diberitakan bahwa ternyata pembangunan sekolah-sekolah di daerah Tangerang Selatan ini udah mulai meresahkan warga. Karena pembangunannya mungkin sudah mulai masif, sudah mulai banyak. Sehingga itu mengakibatkan panjang sekali antrian masuk ke sekolahannya. Karena yang nganter-nganternya pada naik mobil, tidak memakai kendaraan Itu dia, umum Pak. gitu. Sampai mengganggu rumahnya Jelas. Bapak Patra Saya katanya. yakin dia disuap Pak untuk santai, memberikan Pak, santai. Bapak udah jangan langsung main tunjuk-tunjuk aja.
Langsung udah ngasih statement nih Bapak. Ini baru mulai programnya kebenaran. Masa nuduh. Bapak langsung ngejudge terus langsung ngasih statement. Sabar dulu. Oh iya. Pelan-pelan aja. Kalau begitu Aiman juga bingung. Gila kali. Belum apa-apa, Iya. sabar. Kita kan harus mulai dengan preambul dulu Pak. Iya. Ada permulaan, Oke. ada opening dulu. Inilah Bapak ini nih. Nah, Bapak juga diem dulu. Bapak jangan mancing-mancing dia ntar Iya, emosi. iya. Ya, jadi ini sampai mengganggu ke daerah perumahan, Pak. Iya, iya. Kita ngomong sama Pemkot dulu ya. Iya. Karena kan beliaulah yang bertanggung jawab atas permasalahan yang dihadirkan sekarang. Bagaimana menurut Bapak Dias? Dan ini juga untuk kelangsungan dari Tangerang Selatan betul. ya, Pak. Makanya Karena kan, saya ngomongnya jawabnya. Astagfirullahaladzim. Oke. Pak, pemerintah tidak boleh marah-marah. Maaf, Pak. Namanya juga ini kan santai aja Pak. Iya. Silakan Pak Dias, waktu dan tempatnya. Terima kasih Pak Dika atas waktunya. Ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk saya. Bentar. Mohon maaf, kontrol room. Matiin dulu Volume nih. Matinnya dulu nih. Ini cut dulu mic-nya. Udah mulai kayak Iya. ini, kayak anjing. Ini adalah ruang-ruang penting untuk Iya, kita sebagai perwakilan dari pemerintah ketemu langsung dengan masyarakat seperti Bapak Patra. Ruruting. Ruang-ruang penting. Mas yang pertama udah langsung ngasih statement. Yang kedua main motong-motong aja. Habis itu ngasih singkatan lagi. Oke. Sabar dulu Mas. Oh, iya. Jadi terima kasih. Kan kalau debat tuh suka motong-motong. Bener. Iya, Nggak, tapi makanya. potongnya nggak bercanda. Tapi motongnya masih ruruting. Enak kali ya. Rocky Gerung digituin kayak ini adalah ruang-ruang penting. Ruruting. Ngamuk sih. Itu Rocky Gerung ngamuk sih. Iya. Akses-akses seperti inilah yang harus kita banyak punya, ketemu langsung. Karena kan kita juga bagian dari masyarakat, Mas Dika. Iya, betul. Terima kasih sekali lagi buat Mas Dika. Terkait jawaban tadi, biasa tuh 3 menit, Iya, preambul dulu tuh. Iya, Ada iya, isinya iya, memang. iya. Mas jangan tidur juga Mas. Kayak Sumanto. Sumanto ngantuk kan. Oh, tidur. Tidur Sumanto dia. talk show tidur. Dia karena kan gak pernah dapat AC. Dapat AC ngantuk dia. Anjir tidur ini. Abis ngemil mayat. Abis ngemil kelingking. Ngemil mah yang tipis aja. Jadi saya kapan dijawab? Oh iya, silakan maaf. Iya. Jadi saya terima kasih. Memang banyak masukan untuk kita terkait perihal ini. Makanya saya mau dengar langsung dari masyarakat. Inilah yang masyarakat merasa tidak pernah diwadahi. Jadi coba kita dengar langsung bahwa kita tunjukkan di sini kalau kita sebagian dari pemerintah juga mendengarnya secara langsung dan tahu problemnya. Jadi ada apa? Masalah apa? Mas? Nggak usah pegang-pegang lah. Sebentar. Oke. Inilah saat Berarti ajakan pemerintah lebih humble, lebih dekat. Tai lah. bentar Mas. Mas juga terlalu sembrono nih. Sabar dulu. Oke, Iya. berarti Saya Pak mau Dias mendengar dulu. ingin mendengarkan Iya. keluhannya dari Iya. Pak Patra ya. Ya apa sih? Kenapa sih? Coba mungkin Pak Patra. Jadi setiap pagi itu Pak di rumah saya di kawasan Tangerang Selatan itu kan JSP ya. Jadi setiap pagi. Gak usah disingkat. Oke. Rurutik. Oke, jadi di daerah Tangsel itu Pak setiap pagi, every morning. Iya. Itu kan sekolah-sekolah sangat banyak ya, Iya. dan dengan jarak yang sangat dekat sekali. Nah, itu satu siswa itu diantar dengan satu mobil yang mengakibatkan itu dari Tangsel macet sampai Merak Pak. Itu kejauhan. Itu kalau itu udah mulai bohong Mas. Kalau Merak Mas jangan terlalu bohong. jauh banget. Sampai Bakahuni dia. Nyebrang lagi dong, lebih nyebrang lagi. Lampung. Bayangkan Pak, saya keluar rumah jam 7 sampai kantor jam 6. Mas mundur dong. Enggak ya? Inilah masyarakat tuh menganggap semua. Enggak ada ini. Anda mewakili masyarakat yang mana? Coba datanya mana? Masyarakat elit. Kayaknya yang lebih pemerintah dia deh. Yang arogan-arogan gini. Yang arogan gini. Saya agak terganggu dengan pemberian izin sekolah-sekolah yang sangat berdekatan dan tidak pernah ada solusi dari setiap sekolah untuk kenyamanan warga Tangerang Selatan. Sedangkan pemerintah sepertinya juga melepas tangan Iya, untuk tidak peduli. memberikan bentrok antara sekolah dan pihak warga. Oke, berarti dari Mas Patra tuh sebenarnya yang menjadi masalah adalah pembangunan Izin Iya. pembangunan sekolah dan juga regulasinya. dan tempatnya terlalu Betul. berdekatan Iya. sehingga mengakibatkan jadi macet yang panjang Iya, kayak gitu. Kemarin baru buka sekolah sihir. Hogwarts. Itu kan juga nggak bakal ngaruh ada mobil orang dia naik Terbang, sapu, iya. orang naik sapu. Iya sih. Oke, jadi itu ternyata keluhan dari Pak Patra, Iya, iya. masalah regulasi dan pembangunan sekolah yang terlalu berdekatan, Pak. Kok bisa sampai kayak gitu? Kalau kita merujuk ke peraturan Pemda setempat. Dan
Udah bagus nih, udah cocok Pasal nih. berapa? Pasal berapa? Ayat berapa? Sebutin. Pasal. Bapak nggak usah. Anda nggak ngerti hukum. Nah ini Dokter pemerintah pasal. nih. Ini pemerintah. Enggak, ini bukan pemerintah, ini masyarakat yang sotoy itu enggak kadang-kadang ada. Iya. Kalau kita merujuk kepada peraturan pemerintahan Kota Tangerang Selatan, kita sudah melihat memang salah satu hal yang kita terapkan dan juga ingin majukan tidak hanya pemberdayaan masyarakat tapi Ya. juga dari segi pendidikan. Oke. Ini sejalan dengan data yang sudah kita tampilkan yaitu pengembangan sekolah, Oh, murid iya. berprestasi dengan tingkat penerimaan tenaga kerja di Kota Tangerang Tangerang Selatan. Selatan, Ini oke. berjalan lurus dengan apa yang mau kita capai. Masalah keresahan dari masyarakat terkait dengan Tuh tidur. Jangan tidur. dengan keluhan-keluhan seperti ini sebenarnya sudah kita atasi. Beberapa sekolah selalu setiap pembangunan dan izin. Ini mungkin Bapak rumah daerah mana kalau boleh tahu? Jurang Mangu, Bapak dengar gak sih? Sabar. Saya kan udah bilang Iya tadi. benar. Dia kan cuma memastikan lagi. Sabar Pak. Oke. Dia cuma memastikan lagi. Oke. Bapak Jurang Mangunya daerah mana? Maksudnya tepat banget di depan stasiun kah? Stasiun. Ya. Ya, Ada tukang cilok. Heeh. Nah, Lu itu tukang ciloknya. Saya tukang cilok. yes. Kalau Itu Bapak saya. kalau Bapak lihat pembangunan 5 tahun terakhir di Jurang Mangu, kita sudah membangun banyak banget fasilitas yang memudahkan masyarakat. Dari Jurang Mangu ada hub langsung menuju ke kereta, stasiun kereta. Ya, betul. Bahkan ada pembangunan sekolah di situ yang kita buatkan jalur khusus untuk mereka memang untuk akses sekolah. Nah, kalau gitu kenapa semua pada naik mobil, Pak? Suruh aja Nah. jalan. Bapak nggak punya mobil ya? Kayaknya dia adalah masyarakat yang iri. Benar, tapi saya setuju dengan Pak Patra bilang, Ya. berarti harusnya dari pemerintahan daerah itu menghimbau untuk warga-warga yang mau mengantarkan anaknya Ya. naik kendaraan umum Betul. atau enggak mungkin bisa ada Shuttle. Ya, shuttle. Sekolah-sekolah itu kan sekolah orang kaya, Pak. Masa nggak bisa nyediain shuttle? Iya, Yes, betul. jadi data 36%. Enggak masalahnya ngeliatin datanya pakai handphone. Iya oke, datanya betul. 36% sekolah dengan kapasitas murid yang banyak menggunakan mobil pribadi itu sudah menggunakan shuttle. Jadi Yang saya tahu, Pak, Ya. Dikit-dikit berdasarkan Kepres ya pasal 2 saya ayat kepres 1. nih. Saya kepret. Ya. Kepres ayat 2 pasal 7 butir 3A B pasal A. Bapak lihat pasal A. Ya. Pemberian izin sekolah itu dalam radius 5 km. Betul. Sedangkan itu, Pak, tiap 1 kilo. Udah ada sekolah lagi. Sekolah lapangan pedal, sekolah lapangan pedal. Jedanya cuma lapangan pedal tuh. Lapangan pedal. Iya, jedanya. Di mana? Ya, Di itu- mana lapangan tenis? semua lapangan padel. Padel semua. Jadi kalau yang Bapak keluhkan itu Pak Dika, Pak Patra Bapak nyogok keluhkan. ngaku aja lah. Enggak, Masa ada ngaku itu dikit? adalah kawasan KSB. Oh, itu kawasan? Kawasan sekolah berkembang. Oh. Jadi di daerah situ. KSB dong. Hah? KSB. Saya tadi bilang apa? PSP. KSB, Bapak kayak budak ya Pak. Sebagai masyarakat ya. Ya. Itu ada kawasan sekolah berkembang, Mas Dika. Jadi memang sekolah-sekolah di situ memang kawasan sekolah. Oke. Gitu, Jadi dan- dispesialisasikan untuk itu, ada dihususkan yes, ya. Jadi kayak kita punya peraturan di mana sekolah harus dekat dengan sekolah lainnya agar memang itu menjadi kawasan sekolah, kawasan industri, Berarti kawasan Bapak melanggar perumahan. aturan di mana jarak radius itu harus 5 km antar sekolah. Sebenarnya yang masalah rumah dia doang. Karena waktu Oh itu, ya. Karena- Kalau masalahnya karena dia doang, Karena waktu ngapain kita ajukan surat untuk penggusuran rumah dia, Dia nggak mau. Nggak mau. Oh. Jadi sekolah, rumah dia, sekolah. Jadi masalahnya Dia kegencet. Bayangin, Pak, saya Ya. di antara kantin. Nah, Rumah saya di Bapak yang sebelah gila kantin. namanya kalau kayak gitu. jadi nggak mau dijual pada saat kita mau membangun area sekolah di tempatnya dia. Ya, tapi kan mungkin dia juga benar karena itu udah rumah lama Pak, rumah lama orang tuanya dan segala macam. Jadinya dia pingin tetap di situ. Sebenarnya kan yang akhirnya jadi penting adalah bagaimana Betul. pemerintah itu bisa Bayangkan, mewadahi pemerintah itu. menggusur masyarakat ada Tangsel, Pak. Itu framing lu jangan dong. Itu jangan. Gila lu. Itu framingannya Lu- terlalu lu- lu anjing. Gila itu. Gila loh. Inilah, Nggak, inilah. masalahnya dia kesian juga Pak. Dia tuh tinggal di sebelah nasi goreng. Dia tuh kesian. Ya inilah yang kita harapkan adalah bentuk kolaborasi dari Iya. masyarakat ya. Ya. Saat harusnya bisa memanfaatkan. Sebentar. Bapak kita akan balik setelah yang satu-satu ini. Laptopnya di bibir banget. Harusnya masyarakat bisa. Oke, kita sudah kembali lagi bersama saya. Bagaimana tadi diteruskan? Masyarakat Pak Dias? bisa memanfaatkan kondisi ini gitu dengan ya punya rumah di antara sekolah. Kok ngantuk bapaknya? Sepertinya saya di sini pemerintah tidak didengarkan ya. Karena mungkin pemerintah juga nggak pernah mendengarkan kita. Asal.
Goyang. Jadi mungkin Bapak bisa memanfaatkan, mungkin Bapak punya ya usaha dengan antar jemput sekolah, Ya. Bapak punya rental PS atau Bapak kok bisa punya ada rental PS? kantin, kan bisa dimanfaatkan. Jadi bermanfaat sekolah-sekolah Oke. yang ada di Nah situ. itu tadi menarik dengan poin yang Bapak sampaikan, katanya kalau misalnya Bapak punya usaha apa tadi? Usaha apapun. Saya lupa. Saya juga. Saya mau ngomong lupa rental PS. Bukan rental PS, antar jemput. Antar jemput. Nah itu kan berarti bisa menjadi Opportunity. Iya betul, opportunity Iya. untuk warga. Iya. Dan juga membantu mengurangi si kemacetan Pak. Mas coba lihat deh. Mana? Kayak gitu ya, ada gitu kan, ada macam politisi. Lihat, Nana. Mas coba lihat deh. Apa? Banyak data emang kita punya persentase dari masyarakat yang memang puas dengan kinerja apa yang sudah kita lakukan. Oh iya. Ya sebelah saya ini emang suka kurang bersyukur aja dia. Nggak, tapi betul. Keresahan dianya kan masalahnya sudah mengganggu dan ini Ya. bukan cuma sehari 2 hari ya Pak Patra ya. Bukan sehari 2 hari, Pak. Bapak kalau Bapak komplain perihal itu, Pak. Pendidikan di Indonesia menurut Bapak penting nggak? Penting. Ya, Berarti betul. banyaknya sekolah yang bagus di daerah kita, Pak, di daerah Tangsel, penting nggak untuk Bapak? Penting. Berarti Bapak harus tidak komplain dengan bangunan sekolah bagus di Tangsel. Setuju. Nah ya udah kenapa Bapak marah dari tadi? Enggak, Bapak juga aneh emang, gila dia udah mulai gila nih, yang komplainnya gila. Orang tadi komplain. Yang saya tidak setuju itu bagaimana kendaraan-kendaraan yang mengantar itu Ya. dibikin regulasi yang benar. Nah, Oke, Jadi gini ada deh. masalah regulasi Pak, Oke, itu saya ada balik solusi. lagi tuh. Gini Pak, kita lagi ada pembangunan sekolah baru lagi dekat Bapak pernah Rawamangun. nggak melek? Udah ada orang. Iya, udah ada orang mobil. Saya buka pagar Pak, itu bagasi Denza. Sama saya. Nah, gini deh Pak. Terlalu dekat Pak. Itu terlalu Nah, dekat. saya sebenarnya punya solusi untuk orang-orang seperti Pak Patra. Gak bisa Pak, saya di Belum. Tangsel itu. Belum. Saya berangkat mobil. Oke, gini, itu Pak. saya lagi digias. Ya, Itu kan berarti Iya. di ice lu. kita mau Lagi ada di ice. pembangunan sekolah baru. Nah, proyek tersebut Bapak yang pegang proyeknya. Oke, Ya, itulah. Oke, terlalu mudah teman-teman, ternyata tinggal dilibatkan saja ya. Langsung warga itu akan diam. emang gitu jalan keluar ya Pak. Udah cocok jadi Iya. cocok. Saya tahu. Bagaimana cara meredam tuh? Caranya adalah Melibatkan. Ya, tapi biasanya nggak on air. Enggak. On airnya kayak masih debat. Masih abis itu kelar tutup. Closing, Kelar coba closing. Oke, terima kasih. Itulah dia tadi, ternyata perdebatan ini sudah memanas ya, sehingga udah tidak kondusif lagi. Kita akan lanjutkan di 2 tahun lagi, tenang aja. Jadi kita sudahi dulu. Terima kasih, selamat malam. Sampai ketemu lagi di acara Dika dikarungin. Oke, dah. Ya, terima kasih Pak Ya, Dika. makasih. Suatra, terima kasih. Tapi Makasih, emang Mas. rumah daerah mana? Itunya lebih Jurang Mangu. Udah on air. Udah nggak ada ceritanya. Nggak ada. Nah, emang Masih- sebelah mana? masih marah. Sebelah mananya? Berarti. Itu sini. Oh, nah ini. Jadi kita mau ada pembangunan yang situ. Gimana kalau nanti ya itu? Saya boleh jadi hostnya nggak Pak itu? Ya, kan, Mas nanti pas opening, Ya. masnya jadi host. Oh yes, Nah, bagus. Saya aman. Ngobrol aja udah gitu. Ya Bapak punya rekanan kontraktor nggak? Nah itu bisa kita kasih tendernya ke Bapak. Keren. Oh, Bapak ngatur-ngatur nih udah. Bukan mulai. ngatur Pak. Bapak bisa ngatur proyek. Enggak, ini opportunity aja. Nggak, tapi dia secara omongan sih udah politisi banget, udah politik banget dia, Udah. politisi banget dia, Udah. gokil. Ih, takut. Beneran cara berbicaranya, cara lobby negosiasinya. Masalahnya emang kalau ngasih kerjaan susah jadi government tuh gitu. Iya. Lu tuh misahinnya susah gimana ya? Gitu deh. Tapi nggak tahu gue kan masih ngobrol, takut gue juga kayak resiko-resikonya banyak gitu. Nggak apa-apa ya, ini kan namanya juga ngobrol dulu kan. Iya. Ini kayak manifest lu dari berapa lama? Lu udah izin berapa lama? sama bini lu udah boleh belum? Kayaknya Kalau masuk dia politik. lebih mengizinkan gue nikah lagi sih daripada politik. Astagfirullahaladzim. Kagak. Kan ini manifest lu dari yang pas kapan ya Pat? Kita yang ngetek udah lama, yang lu Yang kita bilang yang cocok di politik tuh. iya lu gitu. Udah dari lama. Manifestnya udah lumayan lama nih. Bener ya. Iya. Lu bilang kalau Tangsel sih gue mau. Iya. Gitu. Nah ini pas kebenaran kan ada yang nyaut juga. Enggak, lo bayangin kalau misalnya ini bener Tangsel. Ya. Apa yang pengen lo Ubah. Gue kan Jaksel. Ya. Kalau gue Jaksel kayaknya kalau gue diangkat gue gak tahu kebijakannya bisa atau enggak, tapi kalau bisa di satu peraturan yang gue bisa ini, gue mau merapikan kabel-kabel.
Ya, Kalau gue ya paling ini sudut pandang yang terlalu Lagi politik belum. banget. udah selesai. Pak. Udah beres yang tadi Kan udah nggak ngomong. debat kita, nggak ada Debat ini debat. cuma, ya apa ide lu? Ininya kepinginannya. Kalau gue udah mulai terganggu sama kabel-kabel kusut gue. Kalau gue akan ini sih masalahnya pasti kesejahteraan guru di Tangsel. seperti lu mah kan apa. emang concernnya ke Ya, situ. ke pendidikan, terus Pendidikan, ya. perataan pendidikan, dapat pendidikan yang layak dari masyarakat Tangsel di semua lapisan masyarakat gitu. Kalau gue concernnya main di situ, gue nggak berani ke kebijakan-kebijakan. Yang Tapi lebih kalau luas. guru mah dari pusat ya. Ya makanya kita mengatur ini aja kayak memberikan Tapi ruang. daerah bukan yang punya ya Iya. otonominya. Iya tapi kalau nggak perduitan itu Oh, masalah Iya. gaji segala Nah, macam. kalau Bukannya dia punya kebijakan ya kalau swasta? dari pusat. Oh, enggak swasta Makanya apalagi. honorer sekarang diudahin kan dari pusat. Iya, betul. Jadi mah kayak kita nggak berhenti di oke pusat A nih. Terus udah aja kita nurut nggak, tapi kita aja Lawan. bukan lawan. Ini Saya nggak lawan. gampang menyimpulkan. Jadi gua mungkin ajak guru-guru untuk buka ruang-ruang kreatif kayak Oh, oke. kayak apa lagi yang bisa dikembangkan selain jadi guru di penghasilan utama, tapi untuk menambah penghasilannya dia bikin sesuatu. Tapi kalau apa. misalnya kayak gitu otonomi daerah boleh nggak sih secara kebijakan daerahnya boleh kalau misalnya Ya, dia bikin kalau kebijakan daerah masing-masing programnya yang buat adalah dari daerah tersebut yang melibatkan guru. Untuk guru-guru iya, sekitar aja harusnya harusnya dong. bisa. Kayaknya pemerintahan boleh. daerah Iya. iya. Tapi kan biasanya daerah duitnya nggak banyak. Iya emang. benar. Tapi itu berarti alokasi dananya lu Pakai harus duit lu sendiri ya. anjing keren banget dia. Wah aja masih kurang. Wah, pakai duit sendiri. Kan pengabdian. Iya. Lu jangan lihat jangka pendek, jangka panjang. Bayangin tiba-tiba Tangsel menjadi daerah dengan pendidikan nomor 1. Oh. Dimulai dari kebijakan lo itu. Terus lu udah meninggal. Astagfirullahaladzim. Nggak Iya ngerasain. Kan? Maksudnya 100 tahun Ngerasain kemudian dong. nama lu akan jadi Bapak Pendidikan Tangsel. Tapi nggak ngerasain Kejauhan lu. ya, kejauhan. Tapi nggak ngerasain Iya. apa-apa lo kok. Ya, Pak, Ki Hajar Dewantara juga nggak tahu deh dia akan jadi Bapak Ya, tapi Pendidikan. kalau gue memang nggak lah. nggak sejauh yang itu, tapi ya itu dia lah dari keresahan-keresahan guru yang ada di Tangsel. Karena Tangsel tuh sebenarnya guru-gurunya tuh sebagian sejahtera karena kan banyak sekolah swasta. Iya. Tapi juga banyak, makanya gue pengen pemerataannya gitu loh. Gitu. Oh. Jadi bukan kejomplangan yang terjadinya tuh Jadi ketara guru banget. swasta sama guru negeri bayarnya Jomplang. Nggak harus sama, pasti beda. Tapi jangan lah. terlalu jauh banget. Iya, tapi kayaknya harusnya guru-guru negeri yang juga punya kualitas yang bagus juga layak mendapatkan ya support dari pemerintah untuk buka ruang ibasnya nggak spesifik kan kita Iya. yang gitu kan pemerintah Memang. bilangnya program Iya. ruang-ruang khusus Bagus, bagus ya. itu Memang kan cocok lo, udah cocok. Cocok. agar pengembangan dari mereka bisa menghasilkan tambahan penghasilan misalkan gitu. Beuh, yakin nih orang yang ngajakin lu kayak Iya. orang yang tepat. Potong terus kirim ke doi. Mau dikasihin sama dia. Iya. Tapi gue baru kemarin pas ditanyain sama siapa terus gue juga jadi mikir ditanyain emang lu ada SPP ya kalau di negeri katanya gratis. Gratis. Loh, anak lu kan negeri. Iya makanya Gratis. Gratis. Oh gratis ya? Gratis. Oh gue ngerasa bayar ya. Kok ngerasa bayar ya? Tipu. Bukan itu. Namanya bukan SPP, Pak. Mungkin ya? Mungkin. Kalau SPP semua Gratis gratis. ya? Negeri. Udah ya negeri-negeri kan? Negeri gratis. Anak lu dapat MBG nggak? Dapet. Anak gue tiap hari dikirimin fotonya. Dapet Iya, gue. dapet. Iya, lu mau lihat menu MBG hari ini nggak? Udah ada lu. Dikirimin gue setiap hari sama SPPG-nya. Oh dikirimin. Harus diakui SPPG-nya bener. Maksudnya Kalau itu Nah, SPPG-nya bagus, bagus. Pak. Iya, Ngirimin makanannya. orang tiap hari ada desainnya gitu. Tiap Oh, iya, hari- bagus. bagus nih. Lu mau lihat Bagus. nggak nih? Mana tadi? Nggak semua kok yang itu nggak. Ini Pak ya bagus tuh. Nih, Anaknya ada desainnya tuh. Oh iya bagus. Oh, bagus. Setiap hari dikirimin kayak gini. Iya. Menunya nih. Hari ini apa? Hari ini dimsum, Anjir. kentang wedges, kacang rebus, mix vegetable sama pisang. Iya. Karena soalnya, Oh itu. soalnya Jaksel unggulan. Iya benar. Iya, jadi benar. menu Tapi menyesuaikan. kan dapur SPPG-nya nih atas dapur SPPG di situ. Iya, betul. Nah daerah situ dapat menu ini Itu semua, iya. Iya. Hari ini ada 2.953 Iya, porsi. Iya, Berarti kan menu iya. ini. Iya, Iya, menyesuaikan. Kan pasti based on data daerah sini mencakup sekolah-sekolah apa aja nih. Iya, betul. Kelas ekonomi orang tuanya seperti apa ya masuk sekolah-sekolah jadi. Kebijakan itu kan lo gak bisa ngeliat langsung. Udah ya, gak usah jadi politisi. Bisa jadi podcaster aja gak ngomongnya. Iya biasa aja. Lu Bawah nggak nih. usah anjir emang. Gue juga baru nganya pas Terlalu dikasih. ngebadanin. Iya. Pas ditanyain gitu. Oh iya ya gitu. Oh iya benar juga ya. Gratis ya. Gratis. Oh iya ya. Mungkin bukan Nggak bayar. SPP. Lo bayar SPP gitu. Enggak gue enggak perasaan gue tuh bayar PP gitu. Gratis. Enggak. Ternyata gratis ya? Gratis. Gratis. Oh, Bahkan tapi uang buku.
Ada Cuman enggak. beberapa seragam harus dibeli Oh iya, kalau itu kooperasinya. iya. Iya betul, kalau itu kan iya. wajar lah. Iya, Karena masih batik wajar. gitu, batik. Iya, baju baju olahraga. olahraga. Gue juga beli iya. Yang gitu. Buku-buku beli nggak? Buku Enggak. bahkan dipinjemin. Iya, buku juga gue enggak Ada ada beberapa sih. yang dipinjemin. Kalau anak sekarang masih turun gak sih? Dulu kelas 4, sekarang dia naik kelas 5, kelas 4-nya dipakai sama yang tahun depan nih, sama gak? Kan dulu kita bisa minjem sama kakak kalau kelas yang kan? negeri Oh iya, sama, iya, makanya betul. bukunya itu dipinjemin. Jadi Iya. selesai kelas ini nanti naik kelas dibalikin lagi ke Dibalikin. sekolah. Oh buku cetak. Iya, buku cetaknya. Iya, benar. Jadi dipinjemin. Iya. Gratis Iya. gue makanya. Tapi waktu itu kurang. Pantes tuh mau beli motor. Enggak. pantas mau beli mobil listrik. Masalahnya Iya. masalahnya duit sekolah nggak. Bini gue yang seneng kan Oh, bener. jatahnya Jatah tetap dia. sama. Bener. Oh iya. Dia enak. Waktu tapi ada uang pembangunan ada tuh di awal. Gak ada gue. Oh, gue ada. Oh lo ada? Ada. Oh. Sempat ada bayar di awal. Gue nggak ada gue. Cuman Gue ada SD ada. uang kas. Uang kas tahunan Uang kas wajar nggak buat ada gua. kegiatan, uang kegiatan. Uang kas, Ada uang kas ya? uang kas ada Ada. buat nggak usah gue ceritain lah. Salah satunya buat kegiatan misalkan lu kayak sekarang 17 Agustusan menghias kelas apa iya, segala iya. macam benar. gitu-gitu. Sebenarnya uang kas itu kalau misalnya kelas pengen ngadain sesuatu, Iya. Bisa udah ada dari punya situ. ininya. Sama ini kalau anak gua bikin jaket angkatan tiap angkat Oh, dari gila. SD udah ada jaket Gila, angkatannya dia. Iya. terlalu keren nih. Kayak ya begini swasta. Tapi emang gue berasa sih bedanya Swasta sekolah mana di swasta sama di ini. Oh, iya. Secara kegiatan memang swasta jauh lebih banyak. Oh, pasti. Tapi karena duitnya juga banyak. Iya, Kan iya, duit iya. sendiri. Iya, iya. Iya. Jadi secara kegiatan yang di luar kelasnya lumayan banyak. 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 Ini kayak si anak gue yang Kecil. kecil aja yang swasta nih per hari ini dari kemarin lagi ke ini apa namanya latihan. Ada latihan Menembak. Bukan. Latihan kedisiplinan yang gitu-gitu. Oh, iya, ada. Itu biasanya per 3 bulan 2 hari keluar kota. Dan gitu. ini ya luar kota, luar negeri itu swasta jadi lebih Iya, fleksibel. iya, Karena kan betul. persetujuannya antara sekolah dan keluar apa dan orang tua murid Orang tua doang murid, kan. iya. Kayak misalkan studi tour kemana ke luar kota, ke luar negeri gitu. Sama Berat. peraturan sekolah negeri juga lebih banyak. Iya, Harus betul. diakui anak gue. Ada upacara Iyalah. nggak masih sekolah negeri? Ada. Ada ya? Setiap Masih, hari. Senin. Oh, kalau Kaget gue nggak? Senin doang. Senin. Anak lo kaget gak? Kan SD swasta gak ada upacara? Ada, anak gue upacara sebulan sekali dulu SD. Oh, Oh, lu masih ada. Dia Karena yang- dari swasta ya lu ya? Iya. Sama lebih disiplin nih sekarang setiap masuk, gue nggak tahu nih peraturan semua sekolah negeri atau enggak. Setiap masuk sekolah itu gurunya di depan pintu sama kakak-kakak OSIS. Bawa pistol. Wah gila, mau jaga AK-47? sekolah. Nggak, jadi datang masuk gerbang salim. Salim sama OSIS iya. sama Lu kita guru. nggak gitu kan? Gue gitu. Ah lu gitu Iya. dari dulu. Oh iya. Gue nggak. SD tapinya. Oh SD. Iya. Ini SMP. Oh, SMP Berarti kan gue kebayang itu aja 6:30. Berarti kan guru-guru itu harus datang 6.15. Lebih pagi, iya. Iya benar. Lah, Gokil. anak gue yang SMP masuknya 6.15. Hah? Oh lebih pagi lah. 6.15 udah masuk. 6.15 tuh gerbang udah ditutup. Iya. Oh tega, Sumpah. tega sih. Sumpah, orang gue nganterin dia tuh jam 5.50 dari rumah. Anjir, lebih pagi lah. Coba Gila. 5.50 karena pagi banget. 6.15 itu kadang gerbangnya udah ditutup kata Iya si sih. Dante. Anak gua 7.25 Hah? masuknya. Siang. Iya siang dia. Oh kalau sebenarnya itu karena kalau yang negeri-negeri itu untuk mengurangi kemacetan. Karena masuk jam 6:30, anak gue 6.30. Pulangnya? Enggak, tapi mulai belajarnya jam 7 Jam lewat. 7. Memang iya. Jadi semua Iya. udah ada di dalam sekolah Kelas dulu. dulu. Iya. Sebenarnya itu cara Untuk peraturan mengurai itu pemerintah kemacetan. tuh gitu. Iya. Jadi swasta tuh Kata lo udah gak politik, lo udah ngomongin gua. Balik Gua sebagai lagi podcaster lo. ini. Masa lu balik lagi? Nah, maksudnya itu memang salah satu cara ngatasin apalagi Jakarta ya biar trafficnya enggak. Iya, biar nggak barengan kan. Iya, apalagi Maksudnya sekolah nggak anak numpuk. gua tuh setengah lu tahu jalanan Kasablanka ya. Betul. Jam 7 lewat tuh udah macet kan. Iya. Makanya kalau 6:30 masih agak lancar. Iya Iya, emangnya Gojo itu. enak sih. Kalau swasta memang bayarnya sih yang emang PR tiap tahun. Tapi tuh kalau swasta tuh bayarnya segitu worth it menurut gua Fasilitasnya karena iya. fasilitas Iya, benar. terus juga lu mau si muridnya tuh beneran ditunjang untuk ditanyain ada bahkan psikolog Iya, kayak betul, gitu-gitu betul, kan. betul. Bener Tapi diperhatikan gitu loh. Iya sama perbandingan guru sama muridnya enggak terlalu Bener. Ya satu kelas tuh nggak banyak. Dikit. Iya. Lo berapa satu kelas? 36. Banyak. Banyak. 40. Banyak sih. Dan- Gue 24, 25 sekarang di Dengan kelas guru 5. yang gantian ya. Iya. Jadi di sekolah anak gue aja kemarin berapa ya? Satu sekolah tuh kelas 789 ya. 1.000 siswa. Iya, angkatannya Banyak. buset Guru dah. tuh cuman 40 apa? Nah iya, itu kan perbandingannya jauh banget tuh Iya. 1 banding Kalau nggak- 4 juta. Kalau bisa ngitung gua dah. Kalau lo nggak outstanding banget,
akan B aja jadi kelihatannya. Iya, kalau si swasta kan lu lebih terfokus sama anaknya kan. Lu beneran bisa memantau dari mulai perkembangan dia kayak gimana itu tuh bisa kelihatan banget tuh. Tapi satu yang di swasta gue bukan nggak setuju ya, tapi gue nggak mengikuti. Jadi anak gue tuh ditawarin karena secara nilai dan akademisnya bisa buat masuk lompat kelas akselerasi. Ya, cuman gue sama istri gue enggak, karena mungkin secara pelajaran bisa ngejar, tapi secara psikologis dan mentalnya dia harus berkembang sesuai umurnya dah. Betul. Kayaknya. Jadi tetap sekarang masih. Jadi ada beberapa temannya dia yang langsung kelas 5 sekarang. Tapi itu kan akselerasi udah lama. Udah. Dari kita juga udah ada. Iya, makanya akselerasi. Kalau gue kayaknya belum tahu, nggak terlalu sepakat kayaknya dengan untuk akselerasi ya. Oh. Karena kan kepentingannya akselerasi selain ini anaknya pasti dapat keuntungannya, tapi kalau buat sekolah jadi ngekatrol nilai. Jadi ini kelas akselerasi kan pinter-pinter nih. Iya. Kan katrol nilainya bagus kalau yang B aja kelas-kelas yang lain nanti dirata-ratain jadi tinggi. Oh, untuk sekolahannya. Iya, untuk sekolahnya jadi punya rataan nilainya oke. Oh, gitu. Strategi sekolah. Iya, jadi strategi sekolah supaya bisa naik grade ya. Kasarnya gitu kan. Betul. Dan di negeri ada yang gak naik kelas. Oh iya betul. Bener, swasta gak ada naik kelas. Gak ada, semua naik ya. Iya. Di negeri gue kemarin juga si Dante cerita ada yang gak naik ke kelas 3. Iya benar. Karena emang dia gak sekolah. Gila. Itu mah emang. Enggak, tapi masih nemuin kan yang kayak gitu kan. Kalau di negeri tuh masih ada yang kayak gitu. Kalau swasta gak ada. Gak mungkin. Ada naik kelas semua. Dan spektrum negeri, spektrum ekonominya juga. Oh iya jelas. Lebih ini apa? Beragam. Lebih beragam. Terus kalau yang swastanya anak gue juga beragam kok. Karena kan banyak dia. Tapi secara standar ekonominya lumayan rada tinggi tuh. Ya kayaknya gue paling rendah itu. Masa iya gue parah banget. Gak usah so miskin lu. Sedih gitu. Tapi memang si sekolah negeri itu kalau gue ya salah satunya memang mengajarkan, ya gue rasain juga sih zaman sekolah negeri dulu ya. Iya. Jadi main sama yang kaya nggak norak, main sama yang miskin nggak kagok. Iya betul. Iya, itu yang gue rasain sampai sekarang. Secara sosialisasinya jadi bagus. Lo kayak main sama yang miskin-miskin kayak kita gini santai. Iya, santai gue. Nggak, gue di SMP itu, gue punya temen di kelas yang datang ke sekolah jualan PY, sama di kelas yang rumahnya di Menteng yang gede banget punya studio band. Di kelas yang sama. Benar. Jadi dari SMP nggak. Di SMA juga gitu, SMA 3. Temen gue cerita gitu kali ya. Dia di posisi lu, dia punya temen gue jualan nasi uduk zaman SMA. Dia ada temen yang Emang lu jualan nasi uduk SMA? Nasi uduk gue. Emang kayaknya panggil sama si ayam tuh yang Vespaan. Dia uduk kan dulu gue. Oh iya, emang beneran jualan nasi uduk? PO tapi. Iya PO. Jadi gue hamil 1, gue daftar dulu siapa yang mau nitip nasi uduk sama gue. Siapa yang masak, nenek lo? Kagak, gue beli. Oh, nenek seller. Yohoi. Dari emang bakat jualan dari dulu, bro. Lo beli kan rumah lo. Namanya namanya Bu Epi. Kan nama Cepi makanya. Bu Epi. Misalkan harga gue 5.000 dulu kan. Lu jual ke sekolah? Terus gue jual ke sekolah 7.000. Tapi gue minta diskon sama Bu Epi 4.000. Jadi lu dapat 3.000. Karena ambil banyak. Iya. Sehari bisa 10. Bisa 8 sampai 12 sampai 10 lah rata-rata. 30.000. Iya. Tapi lu bawa kresek. Kresek. Oh. Itu. Jadi gue reseller nasi itu. Bakat entrepreneur. Emang. Jadi gue nego keduanya. Yang ke sekolah gue naikin, yang ke tukangnya gue minta diskon. Emang Pak, kepake sampai sekarang kan? Kuliah juga gitu kan, zaman kuliah beli buku. Rumah gue paling dekat sama Kuitang kan. Kalau lo beli buku di Gramedia 130 misalkan. Iya. Di Kuitang gue bisa dapat 70.000 tuh. Tanya Jaka Mali selalu kibulin. Enggak, gue kibulin. Gue turunin dikit di Kuitang, gue minta diskon, gue naik bajai ke sekolah. Gue naik motor nih Vespa, belakang gue bajai bawa buku. Oh, sebanyak itu dong. Banyak banget. Banyak banget. Di hari itu gue untung 2 juta. Dari beli buku di Senen, beneran. Bakat entrepreneur. Sekelas anak-anak kuliah kan beli bukunya satu orang 3 apa 4 buku gitu. Bener. Satu buku gue bisa untung 100.000. Satu orang gue bisa untung 100.000 misalkan. Lo beli 3 buku. Selisihnya tuh bisa 30-40 ribu satu buku. Di Senen sama di Gramedia. Insting gini nih yang gak bisa kita ajarin kan kita. Karena susah. Tapi itu kepake kayak kemarin yang kita habis ancuran. Lo belum datang tuh yang anak kecil jualan sate kikil. Oh iya, yang makan di itu sate kikil. Itu Dek, umur berapa Dek? 13, satu SMP. Anjing seumuran anak gua. Jam 10 malam jual sate kikil. Tapi gedenya sih
mental nih. Mental. Iya betul, Gila betul. nih. Rumah di Pondok Bambu. Rumah di Pondok Bambu. Jualan Anjir, jauh banget. Jualan di Ben Hill. Ben Hill. Jauh banget aja. Ibunya mah ibu masih jualan juga di Monas. Di Monas. Oh. Jadi gimana? Mencar. 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 Besok sekolah. Pulang sekolah ini Jualan. Wah, Oh gila itu. deh. Gue juga waktu Mental. itu juga ada yang anak kecil. Gue lagi mau beli makan di Soreang. Beli makan, dia jualan kerupuk-kerupukan gitu. Ya. Dia jualan itu dari jam berapa? Ada yang nanya kan, gue di sebelahnya, gue dengerin. Dari jam berapa jualannya? Dari pulang sekolah kata dia. Oh gitu. Sampai ini jam segini juga belum habis, kalau habis baru pulang. Itu udah jam 9:30 malam. Wah, gila. 9:30 malam. Keras kehidupan. Rumahnya di mana katanya? Oh, jauh katanya gitu. Itu makanya keras kehidupan Kan tapi berasa, tapi kalau dipikir-pikir kayak yang lu pelajarin di SD itu yang gak ada Ya. di sekolah itu kan kepake sekarang. Tapi gue salah dulu. Salahnya Apa? duitnya diputer judi. Ah, kalau itu mah kan itu mah preferensi sendiri udah beda jadinya. Sebagian. Tapi yang gue Enggak, tapi kan di situ lo kelihatan gitu, maksudnya lu udah bisa gitu. karena harus ngelakuin nipu itu. dari awal Gak gitu ada loh. nipu, masa nipu. Enggak. Gue memanfaatkan akses gue yang deket sama Kuitang. Jadi orang di anak-anak UNJ itu jauh dari Kuitang. Gue bilang gue deket. Itu soft Iya. skill lo berarti ya. Soft skill. Approaching. Iya. Untuk Ini mendapatkan lobby nego. Itu Lobby negosiasi. soft skill yang lu Iya. pelajarin. Yang lu pelajarin lama terus kepake sampai Kepake, sekarang. alhamdulillah, Iya. kepake. Nih yang kayak gini-gini kan ya tadi lu bilang ya nggak bisa Pelajaran kita diajarin, nggak bisa kita ajarin. Itu kan Iya. sense dari lu kan. Lu ngasih jajan anak lo gimana sekarang? Nih. Iya sih bener. Nggak ada sistem nggak? Gue baru yang Gua- SMP nih gue Iya. kasih duit jajan. Iya gimana sistemnya? Nggak ada per hari. Oh lu per hari? Lu? Bini gue lagi mau per minggu lagi diajarin Gue megang sekolah. masuk kelas 4 gue kasih per minggu. Oh, Dan SD. gue suruh atur sendiri. Jadi kalau hari Rabu atau Kamis sudah minta lagi gue gak kasih. Jadi lo tanggung jawab nih. Iya, Gitu iya. kan. Kan lumayan cuma Iya, iya. nih lo segini seminggu atur sendiri. Iya, iya. Kalau lo mau beli sesuatu ya lo sisihin dari jajan lo. Kalau enggak ya udah pokoknya seminggu gak boleh minta lagi. Gitu. So far sih berhasil. Berhasil. Dia. Gua kasih setahun sekali. Sekali. Ya langsung hari itu beli PS dia. Gue soft skill gue kayaknya dalam mengatur keuangan karena dari kecil ibu gue kan ini ya orang keuangan. Iya benar. Oh, iya. Gue nggak ngambil, gue pernah cerita nggak ya nih? Gue lupa nih pernah cerita. Jadi gue kalau ngambil duit jajan dulu tiap bulan, gue sama kakak Tanda gua, tangan. tanda tangan. Iya lu pernah cerita ini. benar. Iya, pernah. jadi ada kayak dulu bukan Microsoft kayak table tapi tulis tangan nyokap gue bulan Juli gitu. Juli kebutuhannya apa? Misalnya dulu Buku. transport yang pasti misalnya dulu apa uang jajan makan, uang transport buat les gitu dirinciin karena orang keuangan ya. Betul. Udah segini tanda tangan. Gokil. Iya, jadi Dikasihlah segitu. Dikasihlah segitu cukup nggak cukup udah gitu. Karena lo tanda tangan nih berarti lo menyetujui anggaran Iya. ini. Nah makanya Senin sampai Jumat biasanya nahan lapar karena harus malam mingguan. Di malam mingguannya Ya itu terserah masing-masing. Iya, terserah masing-masing. Strategi Ngatur kan. sendiri jadinya. Iya, sendiri. Tapi kan iya, itu iya. cara ngatur uang kan. Iya betul. Itu diajak gue kasih gitu tuh. Bini gue rada gak setuju kayak jangan dulu lah, ntar aja gitu kasih per hari. Jangan ya biar dia belajar aja dulu. Gue pengen tahu Iya, aja. Ntar kalau dia setiap Rabu minta berarti ya jangan gitu. Oh, lu akan tetap itu mengubahnya. Evaluasi juga. Iya, iya, iya. Iya. Cukup nggak kan gue juga menyesuaikan harga makanan di kantin dia tuh kurang lebih berapa. Kalau dia Iya. jajan segini dapetnya apa aja. Iya. Nah kalau gue nggak bisa Gitu. karena yang kalau Dante masih mungkin tuh akan dapat uang saku tiap hari kan. Kalau Devran tuh enggak, karena anak gue yang SD emang nggak boleh bawa duit. Bawa duit. Iya Oh. benar. Nggak boleh, dia nggak boleh bawa duit ke sekolah. Jadi lu bawa bekal aja. Sama bawa QRIS boleh. Handphone. Bawa nggak boleh. Dia pokoknya mendingan ngutang katanya gitu. Nggak, Tiap bulan lo ke sekolah bayar ya di tagihan. Agak jadi dia nggak bolehin bawa uang. Oh, Dia gitu. tapi bawanya bekal. Iya. Makanya dia tuh nggak pernah pegang duit Ada sebenarnya. kantin nggak? Ada. Kasian dong kantinnya. Tapi kantinnya kan buat ibu-ibu yang pada nunggu nganter-nganter gitu, akhirnya yang dipakainya. Atau nanti kali kelas 5 baru boleh. Kagak. Enggak, satu sekolah. Sampai SD kelar. Oh gitu. Nggak boleh bawa uang. Dia boleh bawa uang kalau buat masukin ke kas. Jadi nabung. Nabung. Iya, jadi nanti ada sebulan sekali gitu. Bawa 5.000 misalnya. Oh. Tapi itu nanti harus langsung dikasihin ke gurunya. Iya, iya. Udah dia nggak bawa duit apa-apa gitu. Sama di sekolah nggak tahu di yang anak gue yang swasta sama negeri tuh udah ada dispenser. Ya buat isi ulang tumbler. Iya, jadi tumbler udah Bola, aman. benar. Iya, jadi yang sekolah negeri dulu kan kita mana ada aus ya harus. Iya, harus beli. Harus beli Iya. gitu. Harus spending kita. Iya sih kalau gue ke sekolah anak gue aja
banyakan gue jajannya daripada. Iya sama. Gue juga kalau ke sekolah anak gue beli cakwe, gue beli martabak, gue beli semua yang gue beli aja. Mie ayam Pak De. Di kantin sekolah tapi emang gue nanya anak gue aja mie ayam berapa bang? 10.000. Masih murah, Pak. Anjing ya 10.000. Murah memang murah ya. Iya. Makanya emang mendingan kalau mau kuliner ke SD sama SMP. Bakso 10.000 masih dapet. Iya nasi goreng Kentang goreng 5.000 satu cup kecil gitu masih dapet. Karena kenapa bisa murah ya kalau di situ ya? Nggak ambil untungnya nggak gede-gede. Biaya sewanya murah. Iya betul. Nggak ada biaya sewa kadang-kadang. Bahkan nggak ada biaya sewa. Jadi margin yang diambil sama pedagangnya nggak gede. Terlalu gede. Yang penting kan dia udah bisa jual untung 2.000 aja udah untung dan gitu. punya market pasti. Oh iya betul. Sekolah Iya betul. Masalahnya negeri enggak ya sekarang udah saingan sama MBG. Oh iya itu masalahnya bener. Saingan jadi anak gue kalau jajan abang es cekek. Iya betul. Iya jajannya yang ringan-ringan karena udah kenyang MBG. Berarti MBG mematikan nggak usah gitu kantin dong. Goblok. Kan sore misalnya ekskul baru jajan. Kalau ekskul jajan. Gue jadi masyarakat jadi pemerintah. Masa langsung disimpulkan sama dia anjir. Dah. Terima kasih ya semua. Thank you ya. Dong.